Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvin Pradipta Valerian, NPM C1C0191181. Di sini saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan guna untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diterbitkan oleh Salemba 4. Pada video kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen keuangan yaitu melibatkan adanya kontrak perjanjian antara dua pihak. Ada 5 komponen instrumen keuangan. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, liabilitas keuangan. Yang ketiga, instrumen ekuitas. Yang keempat, instrumen derivatif. Dan yang kelima yaitu hedging atau lindungi nilai. Karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas disebut aset bersih karena ekuitas adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas pada PT atau perseroan terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama yaitu modal saham atau share capital, yang terdiri dari share capital ordinary, preference, share premium. Yang kedua yaitu retained earning atau saldo laba. Akuntansi investasi saham perlakuan untuk pencatatan investasinya tergantung pada presentasi kepemilikan investor pada perusahaan investi. Maka hal tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama untuk kepemilikan saham lebih besar dari 0% sampai dengan 20%. Maka dikatakan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 55. Maka metode yang digunakan oleh investor untuk mencatat investasinya biasanya menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Yang kedua yaitu kepemilikan saham lebih dari 20%, tetapi tidak melebihi 50% atau sampai 50%. Maka dikatakan investor disebut investasi pada entitas asosiasi. Dan investor memiliki pengaruh signifikan. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 15. Maka metode yang digunakan untuk mencatat investasinya yaitu metode ekuitas. Dan yang ketiga yaitu untuk kepemilikan lebih dari 50%. Maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak. PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan 65. Maka metode yang digunakan bisa menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Sedangkan laporan keuangan menjadi laporan keuangan konsolidasian. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Maka investor yang memiliki pengaruh signifikan disebut sebagai entitas asosiasi. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat, aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas terdiri dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Berikut pencatatan dari beberapa transaksi. Yang pertama, ketika pencatatan perolehan investasi. Metode biaya dan metode nilai wajar. Metode ini, investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya. Di dalam pencatatan, ketika perolehan investasi ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi, biaya tersebut dikategorikan sebagai penambah, diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah dari perolehan investasi atau dikategorikan di kapitalis. Kategori sebagai penambah yaitu sebagai berikut: investasi di debit, biaya transaksi atau komisi di debit, dan kasnya di kredit. Sedangkan kategori di kapitalis
investasi di debit, dan kas di kredit. Metode ekuitas. Metode ini, investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya dengan akun sebagai berikut: investasi pada entitas asosiasi di debit, kas di kredit. Yang kedua yaitu pencatatan investor ketika investi membagi dividen. Dengan menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar adalah sebagai berikut: kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Dan sedangkan menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut: kas di debit dan investasi pada entitas asosiasi di kredit. Yang ketiga yaitu pencatatan investasi atas laba atau rugi. Dengan menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar tidak ada pencatatannya. Sedangkan metode ekuitas jika laba adalah sebagai berikut: investasi pada entitas asosiasi di debit dan bagian laba entitas asosiasi di kredit. Jika rugi, maka sebagai berikut: bagian rugi entitas asosiasi di debit, investasi pada entitas asosiasi di kredit. Dan yang keempat, pencatatan investor ketika investi melapor laba atau rugi metode biaya dan metode nilai wajar tidak ada pencatatannya. Sedangkan menggunakan metode ekuitas, jika laba, investasi pada entitas asosiasi di debit, penghasilan komprehensif lainnya di kredit. Jika rugi, penghasilan komprehensif lainnya di debit dan investasi pada entitas asosiasi di kredit. Yang kelima yaitu pencatatan ketika penyesuaian penyesuaian nilai wajar. Metode biaya tidak ada pencatatannya. Sedangkan metode nilai wajar akan dicatat dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi laba periode berjalan ke pendapatan lain-lain. Jika laba sebagai berikut: investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar atau income di kredit. Jika rugi, kerugian selisih nilai wajar atau income di debit dan investasinya di kredit. Yang kedua yaitu aset keuangan dimiliki untuk dijual, maka akan mempengaruhi laba komprehensif, penghasilan komprehensif lain. Jika laba, maka pencatatannya investasi di debit, keuntungan selisih nilai wajar atau equity di kredit. Sedangkan jika rugi, kerugian selisih nilai wajar equity di debit dan investasi di kredit. Selanjutnya metode ekuitas. Sedangkan dengan menggunakan metode ekuitas tidak ada pencatatannya. Jika pencatatan investasi pada periode interim, artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investi tidak dilakukan di awal tahun. Contohnya, investasi pada 1 April dan sebagainya. Pada kasus tersebut, jika perusahaan menggunakan metode ekuitas saat mencatat investasi dan perusahaan investi membagikan laba, maka investor tidak boleh mengakui adanya penghasilan dari bagian laba yang dihasilkan perusahaan investi secara penuh atau dalam kurun waktu 1 tahun, tetapi harus mengakui secara proporsional. Contohnya, mengakui beberapa kepemilikan di perusahaan investi dan sejak kapan akuisisi itu terjadi. Penurunan nilai terbagi lagi menjadi ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Penyebabnya yaitu dari piutang tak tertagih dan pelunasan piutang. Yang kedua yaitu penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari 2 nilai berikut.
yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Yang ketiga, penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika menyerahkan imbalan atas investasi, nilainya berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga ada kemungkinan terjadi diferen atau selisih, dan diferensial atau selisih ini harus dialokasikan. Berikut diferensial atau selisih ini bisa dialokasikan. Goodwill dialokasikan ke aset atau liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Dengan persyaratan, jika aset lebih besar nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatat, maka disebut diferensial selisih positif. Dan jika liabilitas lebih besar dari nilai wajarnya dibandingkan nilai tercatat, maka disebut dengan diferensial atau selisih negatif. Dan jika amortisasi aset di proporsi diferensial atau selisih bersifat positif, artinya mengurangi, begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu ada transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu artinya perusahaan induk atau investor bertransaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak atau entitas asosiasi. Sedangkan transaksi hilir artinya perusahaan anak atau entitas asosiasi bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Mungkin sekian pembahasan dari rangkuman video bab 2. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Dan semoga bisa bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.